Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal jangan disayang. Perkenalkan, nama saya Mufidah Nur Aini dengan NIM 200803102007. Nah teman-teman, di video kali ini kira-kira kita akan membahas apa lagi ya? Ya, sebelum teman-teman tahu, pastikan dulu ya teman-teman ada di tempat yang nyaman, posisi yang nyaman, dan kalau perlu teman-teman bisa memakai headset agar teman-teman bisa lebih fokus. Ya, sesuai dengan judul di bawah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan di bank syariah. Baik teman-teman sekalian, untuk menyingkat waktu kita langsung saja enjoy this video. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa bank syariah di Indonesia ini sudah muncul sejak tahun 1980, di mana bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia atau bisa disingkat dengan BMI. Nah, dengan adanya BMI ini, maka mendorong bermunculan bank-bank lainnya seperti Bank Mandiri Syariah, lalu ada Bank BRI Syariah, ada BNI Syariah, dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pula lah bank syariah ini. Dan tentunya dengan berkembangnya ini tidak akan luput akan tantangan dan permasalahan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu permasalahan yang masih menjadi perhatian, yaitu konsumen berpindah merek atau brand switching. Nah, teman-teman sekalian, di sini sudah ada studi kasus konsumen berpindah merek pada bank syariah, di mana di daerah Dermaga, kampus IPB, terdapat 4 bank yang beroperasi, yaitu BNI 46, BRI, BNI atau Bank Muamalat Indonesia, BSM atau Bank Syariah Mandiri. Nah, di mana 4 bank ini memiliki tempat yang strategis sehingga bisa dijangkau oleh mahasiswa maupun oleh warga sekitar. Responden pada penelitian ini yaitu 54% laki-laki dan 46% perempuan. Dan setelah didapatkan datanya, ternyata dalam hal kepemilikan bank, di sini BNI 46 itu memiliki responden terbesar, yaitu sebesar 53%, lalu disusul oleh BRI sebesar 29%, dan yang ketiga ada BMI sebesar 11%, dan yang terakhir ada BSM sebesar 7%. Nah, jika dibandingkan secara keseluruhan antara bank syariah dan bank konvensional di Dermaga, terlihat bahwa bank konvensional BNI dan BRI ini masih menduduki peringkat teratas di benak konsumen dalam hal ingatan terhadap merek. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel dari penelitian perpindahan merek, di mana di sini yang awalnya BNI itu memiliki 45 nasabah, ternyata yang bertahan hanya 29 nasabah. Lalu 3 nasabah berpindah ke BRI, 10 nasabah berpindah ke BMI, 3 nasabah berpindah ke BSM. Dan selanjutnya ada BRI, yang bertahan di BRI hanya 18 nasabah. Lalu ada perpindahan nasabah sebanyak 3 ke BMI, lalu perpindahan nasabah sebanyak 3 juga ke BSM. Nah, sedangkan di BMI itu yang bertahan hanya 8 dan yang berpindah itu hanya 1 ke BSM. Dan BSM ini yang bertahan hanya 4 dan berpindah merek kepada BMI sebanyak 2 nasabah. Nah, artinya tabel di atas menunjukkan potensi nasabah bank konvensional seperti BNI 46 dan BRI untuk berpindah merek menggunakan jasa bank lain sebesar 43,97% dan 28,77%. Dan sementara potensi nasabah bank syariah seperti BNI dan BSM untuk berpindah merek sebesar 11,78% dan 40,55%. Sehingga teman-teman, potensi tertinggi perpindahan merek itu masih dipegang oleh BNI 46 dan potensi terendah itu dipegang oleh Bank Muamalat Indonesia. Selain itu teman-teman, ketika seorang nasabah itu melakukan perpindahan merek, pasti nasabah itu kan memiliki alasan. Nah, dalam penelitian ini itu ada 2 alasan, yaitu alasan internal perpindahan merek dan alasan eksternal perpindahan merek. Di mana di sini pada alasan internal perpindahan merek,
alasan terbesarnya yaitu rasa sesuai dengan nilai yang dianut sebesar 46%, lalu disusul oleh rasa ingin tahu sebesar 25%, lalu rasa aman sebesar 21%, dan yang terakhir bosan dengan produk lama sebesar 8%. Nah, yang kedua yaitu alasan eksternal perpindahan merek, di mana di sini alasan terbesarnya yaitu lokasi yang strategis sebesar 24%, lalu yang kedua yaitu tren lingkungan kerja atau masyarakat sebesar 21%, lalu ada kualitas layanan sebesar 17%, dan ketersediaan ATM sebesar 17%, lalu tempat yang nyaman sebesar 13%, dan promosi yang gencar sebesar 8%. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari penelitian yang tadi sudah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa baik bank konvensional maupun bank syariah itu memiliki potensi yang besar dalam hal perpindahan merek. Nah, karena itu bank syariah ini harus bisa mengevaluasi dan melakukan tindakan agar meminimalisir adanya perpindahan merek. Nah, teman-teman sekalian, itu merupakan penjabaran singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.